Staffa-Band, sebuah situs yang pernah menjadi ikon di era awal internet Indonesia. Kisahnya adalah cerminan dari bagaimana teknologi digital mengubah cara kita menikmati musik, dari masa kejayaan hingga akhirnya meredup. Staffa-Band lahir di era ketika internet mulai merambah ke masyarakat luas di Indonesia. Sekitar awal hingga pertengahan tahun 2000-an, saat itu koneksi internet masih mahal dan kecepatan pun belum secepat sekarang. Tapi semangat berbagi berkas digital sudah mulai menguat. Di tengah situasi itu, muncullah situs-situs yang menawarkan kemudahan untuk mengunduh lagu secara gratis. Dan Staffa-Band adalah salah satu yang paling populer, bahkan bisa dibilang menjadi fenomena. Situs ini menawarkan antarmuka yang sangat sederhana, tidak rumit, dan yang paling penting, koleksi lagunya sangat lengkap. Mulai dari musik pop Indonesia yang sedang hits, lagu-lagu mancanegara, hingga musik-musik indie yang sulit dicari di tempat lain. Masa-masa kejayaan Staffa-Band adalah sekitar tahun 2007 hingga 2012, sebuah periode emas sebelum layanan streaming musik masif mengambil alih. Bagi generasi muda saat itu, Staffa-Band adalah harta karun digital. Mengunduh lagu dari Staffa-Band adalah ritual wajib. Dari sana, kita bisa mendapatkan musik terbaru hanya dalam beberapa klik. Kemudian mentransfernya ke perangkat pemutar musik portable seperti iPod Shuffle, handphone dengan memori kecil, atau sekadar mendengarkannya langsung di komputer. Kemudahan ini benar-benar memutus batas antara musik dan pendengar. Kita tidak perlu lagi membeli kaset atau CD di toko musik, sebuah langkah yang terasa revolusioner dan sangat ekonomis bagi kantong pelajar. Popularitas situs ini semakin diperkuat oleh foto seorang pria yang dikenal sebagai Mas Staffa-Band yang sering muncul di thumbnail atau tag lagu yang diunduh. Sosok yang kemudian diketahui bernama Amal Syarif, seorang pegawai BUMN di Makassar. Kehadiran sosok ini bahkan menjadi meme dan simbol nostalgia yang tak terpisahkan dari situs tersebut. Namun di balik kepopuleran dan kemudahannya, Staffa-Band berdiri di atas fondasi yang rapuh. Situs ini beroperasi dengan menyediakan berkas MP3 secara ilegal, melanggar hak cipta musisi dan label rekaman. Setiap lagu yang diunduh adalah kerugian bagi industri musik konvensional, meskipun di sisi lain, bagi banyak band indie, kehadiran situs seperti Staffa-Band justru membantu lagu mereka menyebar dan dikenal oleh audiens yang lebih luas. Isu hak cipta ini adalah pedang bermata dua yang selalu membayangi keberadaan situs download ilegal. Tekanan dari industri musik dan penegak hukum mulai meningkat. Pemerintah dan pihak-pihak terkait perlahan mulai menyadari dampak ekonomi dari pembajakan digital. Pukulan telak yang mengakhiri masa kejayaan Staffa-Band datang dari dua arah, yaitu penindakan hukum dan perubahan teknologi. Secara bertahap, situs-situs ilegal seperti Staffa-Band mulai diblokir oleh penyedia layanan internet di Indonesia. Memang selalu ada upaya untuk bangkit kembali dengan mengganti nama domain atau menggunakan mirror situs. Tetapi upaya ini semakin lama semakin sulit dan melelahkan bagi pengelolanya. Yang jauh lebih menentukan adalah lahirnya era streaming ilegal. Sekitar awal tahun 2010-an, layanan seperti Spotify, Joox, dan kemudian YouTube Music menawarkan solusi yang jauh lebih baik. Mereka menawarkan jutaan lagu yang bisa diakses secara instan dengan koneksi internet yang semakin cepat dan murah. Semua itu dengan biaya berlangganan yang terjangkau atau bahkan gratis dengan iklan. Model streaming memenangkan hati pengguna karena menawarkan kemudahan yang sama seperti download ilegal, namun dengan kualitas suara yang lebih baik dan yang terpenting, ia legal. Pengguna tidak perlu lagi repot menyimpan berkas di memori perangkat yang terbatas karena semua lagu sudah tersimpan di cloud. Inilah yang menjadi senjata pamungkas yang menumbangkan Staffa-Band. Situs download ilegal menjadi tidak relevan lagi. Akhirnya muncullah pertanyaan, mengapa harus repot mencari tautan download yang rawan virus dan berpotensi diblokir jika kita mendengarkan lagu apapun yang kita mau, kapanpun hanya dengan membuka aplikasi streaming resmi. Akhirnya Staffa-Band benar-benar meredup dan hilang dari peredaran. Situs tersebut mungkin masih ada dalam bentuk-bentuk tertentu dengan nama yang berbeda-beda, tetapi semangat dan signifikansinya sudah tiada. Kejatuhannya bukan hanya karena diblokir, tetapi karena teknologi telah melangkah maju dan menawarkan alternatif yang lebih etis dan lebih baik secara pengalaman pengguna. Kisah Staffa-Band adalah pengingat penting tentang bagaimana hukum dan inovasi teknologi pada akhirnya akan selalu mengejar dan menggantikan praktik-praktik lama, terutama yang berkaitan dengan hak cipta. Situs ini akan selalu dikenang sebagai salah satu pilar nostalgia di era internet Indonesia, sebuah tempat di mana jutaan lagu berpindah tangan, dan secara tidak langsung turut membentuk selera musik satu generasi sebelum akhirnya tenggelam dalam gelombang streaming digital. Terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka, silahkan klik like-nya, dan jangan lupa subscribe untuk informasi seputar teknologi lainnya. See you in the next video.